Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliarna Triandini, NIM D 2019-5023. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit dari isi makalah saya, yang berjudul Perbedaan Individu dalam Belajar. Pengertian individu. Individu berasal dari kata Latin individuum, artinya yang tidak terbagi. Jadi, individu merupakan suatu sebutan yang dipakai untuk menyatakan kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Dalam ilmu sosial, individu menekankan penyelidikan pada kenyataan-kenyataan hidup istimewa yang tak seberapa mempengaruhi kehidupan manusia. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu kesatuan, melainkan manusia sebagai makhluk hidup yang dihitung dalam perseorangan. Oleh karena itulah, sifat satu individu dengan yang lainnya berbeda, meskipun mereka tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Sejenis tetapi tidaklah sama, pola pikir dan sifat memiliki cirinya tersendiri. Karena diferensi itulah, individu memiliki keuntungan dalam mengetahui sejumlah wawasan. Individu memiliki keuntungan dalam mengetahui sejumlah wawasan, seperti bahasa, agama, adat istiadat, hukum, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki pola dan tingkah laku spesifik dan lainnya. Selanjutnya, karakteristik individu dalam belajar. Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Orang-orang yang memberi tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Karakteristik individu adalah ciri khas atau sifat khusus yang dimiliki karyawan yang dapat menjadikan dirinya memiliki kemampuan yang berbeda dengan karyawan yang lainnya untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerjanya. Menurut Ardana dan kawan-kawan, bahwa karakteristik individu adalah minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan, kebutuhan individual, kemampuan atau kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan dan emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai. Sedangkan menurut Gibson James yang dialihkan bahasa oleh Nunu Ardiani bahwa yang dimaksud dengan karakteristik individu adalah kemampuan dan kecakapan, latar belakang, dan demografi. Klasifikasi dari demografi adalah jenis kelamin dan ras. Ini semua adalah karakteristik yang dimiliki individu, dan karakteristik ini memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi. Perbedaan individu dalam belajar. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan secara umum disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Sedangkan faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya perbedaan individu diantaranya status sosial ekonomi orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Yang kedua adalah perbedaan gaya belajar. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Kalaupun ada kesamaan dan memang banyak yang sama, cara belajarnya terjadinya hanyalah kebetulan. Hasil penelitian Kolb dikembangkan oleh Hani dan Mumford, di mana mereka berhasil mengidentifikasi 4 gaya belajar seperti berikut. A. Gaya aktivis, belajar dengan menikmati pengalaman itu sendiri. B. Gaya reflektor, belajar dengan cara menghabiskan banyak waktu dan usaha. C. Gaya teoretisian, belajar dengan cara membuat koneksi atau merumuskan gagasan. D. Gaya pragmatis, belajar dengan menikmati kegiatan belajar yang hasilnya langsung dapat dimanfaatkan. Beberapa pendekatan maupun model gaya belajar yang berbeda-beda. Yang pertama, belajar menggunakan otak kanan. Yang kedua, belajar sosial, belajar dengan otodidak. Yang ketiga, melalui lingkungan belajar, situasi lingkungan untuk belajar seperti ruang belajar, orang sekitar, waktu, dan partisipasi. Ada juga belajar konkret
atau abstrak. Terus emosi belajar, belajar analitik atau global, dan multiple intelligence. Model ini menjelaskan bahwa ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang memiliki kecerdasan kekuatan yang berbeda dari bagian otak yang lain. Perbedaan gender dan prestasi. Perbedaan tingkah laku anak perempuan dan laki-laki juga dapat menimbulkan ketimpangan gender. Menurut Barbara Markov, dalam Baron Bime 2004 menyatakan bahwa perbedaan terbesar antara lelaki dan perempuan ialah cara memperlakukan mereka. Perbedaan cara perlakuan ini dilakukan secara terus-menerus, diturunkan secara kultural dan terinternalisasi menjadi kepercayaan dari generasi ke generasi dan diyakini sebagai ideologi. Perbedaan genderlah yang dapat mengganggu keduanya dalam berekspresi, bertingkah laku guna mencari jati diri mereka masing-masing ataupun mempersiapkan masa depan mereka. Dalam perbedaan prestasi bisa dilihat dari faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi pembatasan antara laki-laki dengan perempuan dalam mengekspresikan pendapat atau berinteraksi dengan lawan jenis pada pekerjaan kelompok. Antara perbedaan kedua dalam konteks belajar, pada umumnya perempuan memiliki kemajuan prestasi yang lebih baik daripada laki-laki. Namun dengan seiring berjalannya waktu, prestasi keduanya juga akan berubah, entah itu disebabkan oleh aktivitas mereka atau faktor yang lain, karena bakat seseorang tidak bisa diukur dengan seksama. Perbedaan kepribadian. Perbedaan dapat mempengaruhi tingkah laku individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan, karena manusia cenderung bertindak atau berpikir dengan cara tertentu dalam berbagai situasi yang terjadi. Perbedaan bakat. Bakat merupakan karakteristik intelijensi individu dalam mengekspresikan diri. Menurut Bingham, bakat termasuk rangkaian karakteristik yang dianggap sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh melalui latihan sebagai pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon seperti berbahasa, kemampuan musik, dan sebagainya. Ada juga gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan bentuk dari aktivitas kognitif. Gaya kognitif membedakan individu dalam mengartikan, berpikir, memecahkan masalah belajar, kemampuan merelasikan, membuat keputusan, dan lain sebagainya. Gaya kognitif juga dapat dilihat sebagai suatu proses kontrol yang dihasilkan individu dan ditentukan oleh aktivitas sadar dalam mengatur dan mengelola, menerima dan mengirim informasi serta perilaku utamanya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor bawaan atau dari lahir. Merupakan faktor biologis yang diturunkan dari gen sebelumnya atau melalui pewaris genetik keluarga. Pewarisan genetik tersebut dimulai dari awal masa pembuahan sekitar 280 hari sebelum masa kelahiran. Gen merupakan suatu ciri khas dari individu dalam membedakan dengan orang lain dari segi fisik, kepribadian, maupun tingkah laku, bahkan dengan saudara kandung sendiri, terkecuali dengan saudara kembar identik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Banyak hal yang meliputi faktor lingkungan dalam pengaruh individu, mulai dari lingkungan keluarga, status sosial ekonomi keluarga, strata pola gizi, pola asuh orang tua, budaya, dan respon terhadap lingkungan luar. Faktor tersebut seperti berikut: A. Urutan kelahiran, B. Pola asuh atau didikan, C. Budaya. Dan yang terakhir adalah area perbedaan individu dalam belajar. Terdapat 4 aspek perbedaan individu yang harus diperhatikan oleh guru dan kepala sekolah dalam suatu proses belajar mengajar, yang meliputi perbedaan fisik motorik, perbedaan intelijensi, perbedaan kecakapan bahasa, dan psikologis.
Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualized instruction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Tiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.